Kita kan sering banget ya dengar soal Romawi, Yunani, atau Mesir kuno. Tapi gimana kalau ternyata ada sebuah kekaisaran yang seakan terlupakan? Sebuah pusat pengetahuan yang cahayanya justru menerangi abad ke-8 di Eropa dan tanpa kita sadari jadi fondasi bagi dunia modern kita. Nah, inilah kisah Al-Andalus. Kalau ditanya, apa sih yang sebenarnya memicu Renaissance di Eropa? Sebagian besar dari kita mungkin bakal langsung jawab. Italia, para seniman hebatnya, dan penemuan kembali teks-teks klasik. Tapi, gimana kalau ternyata percikan apinya itu datang dari tempat yang sama sekali nggak terduga? Gimana kalau jawabannya justru ada di semenanjung Iberia, berabad-abad sebelumnya? Oke, coba kita lihat perbandingannya. Jadi, di saat sebagian besar Eropa lagi terperosok di masa yang kita kenal sebagai abad ke-8, penuh penindasan, ketimpangan, dan pemikiran yang mandek, di ujung barat dayanya, sebuah peradaban baru justru lagi terbit. Di Andalusia, yang terjadi adalah kebalikannya. Perpaduan budaya yang kaya, semangat mengejar ilmu pengetahuan yang luar biasa, dan sebuah transformasi sosial yang bakal mengubah jalannya sejarah. Nah, buat ngerti gimana semua ini bisa kejadian, kita harus mundur dulu ke awal-awalnya. Ke masa ketika semenanjung Iberia itu adalah sebuah wilayah yang penuh gejolak dan udah siap banget buat sebuah perubahan radikal. Jadi, sebelum dikenal sebagai Al-Andalus, semenanjung Iberia ini udah jadi panggung rebutan kekuasaan. Dulu bangsa Romawi nyebutnya Iberia. Terus datang suku Vandal, yang namanya jadi cikal bakal Vandalusia. Dan terakhir, ada kerajaan Visigoth yang, sayangnya, lemah karena konflik internal terus-terusan. Panggungnya udah siap banget buat babak baru dalam sejarah. Dan di tahun 711 Masehi, momen itu akhirnya tiba. Panglima Tariq bin Ziyad memimpin pasukannya menyeberangi selat yang sekarang kita kenal dengan namanya Gibraltar. Menurut legenda yang terkenal banget, dia membakar semua kapalnya. Sebuah tindakan super dramatis yang pesannya jelas, nggak ada jalan buat mundur. Pilihannya cuma dua, menang atau mati. Tapi kan, kemenangan militer itu baru langkah pertama. Pertanyaan yang lebih besar adalah, gimana caranya mengubah wilayah taklukan jadi sebuah peradaban yang stabil dan bisa bertahan hampir 800 tahun? Nah, jawabannya ada pada kisah seorang pangeran yang melarikan diri. Kisahnya ini benar-benar kayak legenda. Namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Dia satu-satunya bangsawan dari dinasti Umayyah yang berhasil lolos dari pembantaian. Dia melakukan perjalanan yang luar biasa epik melintasi Afrika Utara. Dan di tahun 756, dia sampai di Spanyol dan berhasil melakukan sesuatu yang kelihatannya mustahil, mendirikan sebuah emirat baru di Cordoba. Inilah fondasi bagi peradaban yang akan bersinar selama berabad-abad. Dan mereka menamai tanah baru ini Al-Andalus. Nama ini sendiri sebenarnya udah jadi simbol loh. Nama ini adaptasi dari Vandalusia, nama dari suku Vandal yang ada di sana sebelumnya. Ini nunjukin sebuah prinsip kunci. Peradaban baru ini datang bukan untuk menghapus masa lalu, tapi justru untuk membangun di atasnya, menyerap, dan mengubahnya jadi sesuatu yang benar-benar baru. Dan dari fondasi yang kokoh inilah, muncullah sebuah zaman keemasan yang luar biasa. Selama beberapa abad, ibu kotanya, Cordoba, jadi kota paling megah di Eropa. Sebuah pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan inovasi yang nggak ada tandingannya di dunia barat saat itu. Coba dibayangin ini. Perpustakaan utama di Cordoba aja koleksinya itu sekitar 600.000 manuskrip. Biar kebayang, jumlah ini jauh lebih banyak daripada gabungan semua perpustakaan di seluruh Eropa Kristen pada waktu yang sama. Ini bukti nyata betapa luar biasanya skala aktivitas intelektual yang terjadi di sana. Dan ini bukan cuma soal jumlah ya, kualitasnya juga. Ilmu pengetahuan itu berkembang pesat di semua bidang. Mulai dari filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, kimia, musik, arsitektur, pokoknya semuanya. Cordoba itu ibarat magnet buat para pemikir terbaik dunia buat kumpul, berdebat, dan menciptakan hal-hal baru. Nah, di balik semua pencapaian hebat ini, tentu ada para jeniusnya. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Rushd yang ngenalin lagi pemikiran Aristoteles ke dunia barat. Terus ada Al-Zahrawi yang dianggap sebagai bapak ilmu bedah modern. Ada juga Abbas Ibnu Firnas, seorang penemu yang berani banget bereksperimen dengan penerbangan. Bahkan ada Ziryab, seorang ikon budaya yang merevolusi musik, fashion, sampai kuliner. Tapi, seperti semua zaman keemasan, masa ini pun harus berakhir. Kisah kejatuhan Al-Andalus ini ternyata sama dramatisnya dengan kebangkitannya. Ini jadi pelajaran penting tentang gimana peradaban besar sekalipun bisa runtuh dari dalam. Titik baliknya adalah saat kekuasaan pusat runtuh.
Kekaisaran yang tadinya bersatu, pecah jadi lebih dari 30 kerajaan kecil yang saling bersaing, yang dikenal sebagai taifa. Parahnya lagi, dalam perebutan kekuasaan, mereka bahkan sampai minta bantuan kerajaan Kristen di utara buat ngelawan tetangga Muslim mereka sendiri. Persatuan udah hilang, dan inilah awal dari akhir. Kejatuhannya ini benar-benar kayak efek domino. Dimulai dari krisis suksesi, nggak ada pemimpin kuat, akhirnya kekuasaan pecah jadi taifa-taifa tadi. Perpecahan politik ini diperparah lagi sama konflik etnis yang udah lama jadi bara antara penguasa Arab, prajurit Berber, dan kelompok lain. Nah, sementara mereka sibuk berantem sendiri, ekonomi jadi terabaikan, dan kerajaan Kristen di utara makin kuat, nunggu waktu yang pas buat nyerang. Semua kelemahan internal ini akhirnya jadi celah yang sempurna. Dan kejatuhan itu terjadi secara bertahap, tapi nggak terhindarkan. Toledo jatuh di tahun 1085. Kekalahan telak di Las Navas de Tolosa tahun 1212 jadi titik balik yang fatal. Cordoba, jantung peradabannya, jatuh di tahun 1236. Dan akhirnya, pada tahun 1492, benteng terakhir di Granada menyerah, sekaligus mengakhiri hampir 8 abad pemerintahan Islam di Iberia. Meskipun kekaisarannya udah hilang, warisannya tetap hidup. Warisan Al-Andalus itu nggak berhenti di tahun 1492. Gema-gemanya masih terdengar sampai hari ini, membentuk dunia kita dengan cara yang seringkali nggak kita sadari. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Yah, Al-Andalus adalah jembatan itu. Mereka mengambil semua pengetahuan hebat dari dunia Yunani, Persia, dan India, mengembangkannya jadi lebih maju, lalu mentransmisikannya ke Eropa yang saat itu lagi tertidur. Merekalah yang menyalakan kembali api yang nantinya kita kenal sebagai Renaissance. Jadi, apa aja sih hadiah abadi dari Andalusia buat dunia? Mereka nggak cuma menyelamatkan karya-karya klasik yang mungkin aja bisa hilang selamanya, tapi mereka juga mengembangkannya. Mereka ngasih Eropa angka Arab, aljabar, teknik bedah canggih, dan pemikiran filsafat yang menantang dogma. Singkatnya, mereka ngasih percikan intelektual yang bantu nyalain lagi cahaya di Eropa. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang cukup menggelitik. Kalau sebuah peradaban yang begitu berpengaruh seperti Al-Andalus aja bisa hampir terlupakan oleh sejarah, coba kita bayangin, berapa banyak lagi pusat pengetahuan dan budaya hebat lainnya yang cahayanya udah padam dan kisahnya belum pernah kita dengar sama sekali?